kamu di podcast Apoteku, yang mana kita akan membahas seputar informasi obat dan kesehatan. Saya Vida Devi sebagai podcaster pada episode kali ini, yang mana topik yang kita bahas yaitu seputar cara menyimpan obat di rumah. Oke, pastinya kali ini kita tidak sendiri ya teman-teman, akan bersama dengan narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi tentang topik ini. Supaya tidak menunggu lebih lama lagi, kita panggil aja yuk narasumber kita. Halo Kak Dian. Halo Kak Vidya. Gimana nih Kak kabarnya? Kabar baik banget dan senang banget sih bisa gabung gitu ya, sedikit sharing untuk tentunya podcast Apoteku. Mungkin bisa memperkenalkan diri ya ke teman-teman, ya Kak? Oke, jadi halo semuanya yang nonton dan join juga tentunya YouTube-nya Apoteku gitu ya. Kita ada sesi podcast sekarang, jadi bukan hanya untuk teman-teman Apoteku, tentunya harapannya Kak Vidya ya bisa berguna juga informasi-informasi sedikit ini gitu untuk teman-teman semua yang ada di rumah tentunya. Jadi say hello dulu, perkenalkan nama saya Dian, saya apoteker di Apoteku Gunung Agung. Dan juga tentunya ingin memberikan sedikit informasi untuk teman-teman semua gimana sih cara stok obat dan penting nggak sih sebenarnya stok obat di rumah gitu ya Kak Vidya ya? Iya Kak Dian. Berarti tadi Kakak bilangnya bertugas di Apoteku Gunung Agung Kak ya? Iya betul. Oke, berarti selama Kakak bertugas di Apoteku Gunung Agung, pastinya Kakak sering dong bertemu dengan pasien yang membeli obat ketika memang sudah sakit. Padahal seperti kita tahu, kalau misalnya kita sudah nyetok obat di rumah, kalau misalnya tiba-tiba ada hal darurat, itu penting banget nggak sih Kak, kalau misalnya kita berjaga-jaga atau punya obat cadangan di rumah? Oke, tentunya sebenarnya beberapa kali gitu ya pengalaman saya secara pribadi gitu, bukan sebagai apoteker dan juga sebagai apoteker, penting banget kita sebenarnya punya stok obat di rumah. Dan obat itu kan sebenarnya bisa dibeli ya yang secara swamedikasi. Jadi nggak semua obat itu adalah obat keras ya teman-teman ya. Jadi kenapa sih penting banget kita punya stok obat? Jadi nggak pas sakit, udah benar-benar sakit baru kita ke apotek atau baru kita ke dokter ataupun ke rumah sakit. Ketika kita memang sudah ngerasa nggak enak badan sedikit, demam atau kenapa, kita bisa tuh minum stok obat yang ada di rumah sehingga harapannya tidak semakin memperparah penyakit kita nantinya. Benar banget nih Kak Dian. Memang kalau misalnya kita keadaan tubuhnya memang lagi kurang stabil, pastikan kita punya obat cadangan. Jadi jangan menunggu benar-benar sakit baru kita punya obat nantinya biar segera cepat diatasi. Mungkin Kak Dian bisa bantu sharing Kak, obat apa aja sih yang wajib dimiliki untuk teman-teman biar nantinya bisa punya nih kalau lagi sedang sakit dan juga berdasarkan kategori dan keluhan yang sering dirasakan oleh pasien. Oke, jadi sebenarnya teman-teman apa sih yang harus dimiliki gitu ya di rumah ya? Tentunya yang pertama, ketika teman-teman semua memiliki penyakit bawaan gitu, misalkan asma yang seperti itu, ataupun mungkin orang tua teman-teman ada yang punya penyakit hipertensi ataupun diabetes. Nah, kalau untuk penyakit-penyakit seperti itu, tentunya teman-teman semua biasanya mendapatkan resep dari dokter, gitu ya. Terutama untuk asma misalkan. Untuk asma itu kan penyakitnya mendadak tuh biasanya serangan asmanya. Jadi obat-obat seperti itu yang memang sesuai dengan keluhan teman-teman, sudah punya riwayat penyakit teman-teman, itu wajib untuk punya di rumah, gitu Kak Vidya. Jadi jangan sampai asmanya kumat, ternyata tuh nggak ada inhaler di rumah. Itu kan perjalanan dari rumah kita menuju ke apotek ataupun menuju nanti ke rumah sakit panjang gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya menyimpan obat-obat seperti itu di rumah. Yang kedua tentunya vitamin. Jadi vitamin itu kan sebenarnya gampang banget buat dibeli di apotek ya. Teman-teman konsultasi ke apotek ya, apalagi ke Apoteku, tentunya akan diberikan nih saran. Apa sih vitamin yang misalnya sesuai aktivitas teman-teman padat banget nih gitu. Saya lagi kayak gini Kak, saya lagi kayak gitu Kak. Kita pasti akan men-suggest teman-teman vitamin apa yang sesuai. Itu penting banget untuk di-keep di rumah. Jadi vitamin sehari-hari, vitamin ketika sedang tidak enak badan, itu penting banget untuk di-save ya. Lalu yang ketiga mungkin terkait dengan penyakit yang sering banget dan mudah banget teman-teman alami. Demam, nyeri, sakit kepala, nggak enak badan gitu ya. Itu semuanya bisa teman-teman simpan obatnya. Seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Tentunya ketika pertama kali teman-teman membeli, itu kan melalui yang namanya swamedikasi Kak Vidya.
Jadi setelah itu teman-teman dikasih saran sama apotekernya biasanya, ini loh obatnya gitu. Jadi itu bisa teman-teman saving juga. Jadi semisalnya, duh kayak sekarang saya lagi nggak enak badan karena demam deh, atau kayak saya lagi nggak enak badan karena saya mulai meriang dan segala macam. Itu boleh banget teman-teman simpan di rumah gitu. Nah, hati-hati juga. Biasanya orang demam, kayaknya saya demam deh, kayak saya nggak enak badan deh. Cuman kayaknya, dan cuman pakai perasaan, diraba-raba. Jadi hal apa sih sebenarnya yang penting lagi kita saving di rumah? Termometer, teman-teman. Itu jarang banget ada orang punya. Jadi ketika mereka konsultasi nih, gitu, ke apotek, demamnya berapa ibu? Demamnya berapa bapak? Agak anget aja sih mbak. Tadi saya pegang agak anget, sekarang tambah panas, nantinya turun dan segala macam. Jadi termometer itu penting banget ada di rumah sebenarnya. Mungkin kalau zaman dulu waktu saya masih kecil Kak Vidya, itu adanya termometer yang air raksa. Kalau sekarang di apotik itu adanya termometer yang digital. Jadi sebenarnya orang tua ataupun kita juga gitu ya anak muda bisa tuh lihat berapa suhunya langsung. Dan ketika misalkan dia ada masalah nih di baterainya rusak gitu ya, atau emang baterainya udah habis kayak gitu, itu gampang banget kita bisa ganti ke baterai jam, ke toko jam aja bawanya gitu. Jadi kayak obat demam paracetamol, ibuprofen, lalu juga termometer. Jangan lupa mungkin zaman sekarang udah ada patch ya untuk demam ya. Patch untuk demam tuh berguna banget. Kalau lagi sendiri di kosan ya, nggak punya temen, nggak ada partner gitu, yang biasanya mungkin di rumah dikompresin sama orang tua, itu gampang banget. Kita tinggal beli di apotek patchnya untuk ukuran bayi, dewasa, anak-anak itu ada, di saving aja. Gitu. Terus apalagi? Kira-kira yang sering terjadi adalah diare mungkin ya, di pencernaan, obat-obat diare. Biasanya habis diare nggak tahu nih habis makan apa, rasanya lemes kayak gitu. Sebenarnya bisa, mungkin Kak Vidya pun tahu, ada yang namanya oralit. Kita bisa campur garam itu sendiri, gula itu sendiri. Tapi tenang aja, di apotekku kita udah punya yang sasetan, bahkan ada rasanya. Jadi tinggal beli aja, di saving di rumah juga. Sewaktu-waktu ternyata diare, ada yang namanya obat dengan kandungan atapulgit, itu boleh juga di save untuk diarenya, boleh juga si oralit tersebut, seperti itu. Terus zaman sekarang Kak Vidya, sering banget ada orang-orang ngeluh tentang asam lambung. Ya, asam lambungnya kadang-kadang tuh bukan karena telat makan, ya nggak sih, anak-anak zaman sekarang stres, burnout dan segala macam gitu, jadi asam lambungnya naik. Itu possible banget terjadi ya. Jadi antasida itu juga boleh untuk di save di rumah. Tinggal sekarang teman-teman sebenarnya nyari tahu ya. Nyari taunya kemana? Tentunya ke apotekernya. Gimana sih cara minum atapulgit? Gimana sih cara minum si antasida ini? Selain memang di kemasannya memang sudah ada gitu ya, sudah ada aturan minumnya seperti itu. Terus mungkin apalagi ya? Obat ini deh Kak Vidya, biasanya kalau orang jatuh, kita punya anak-anak, atau kita deh ya, atau orang ibu-ibu biasanya masak dan segala macam, luka itu mungkin kalau zaman dahulu orang tua kita bisa dipakein getah apa dan segala macam gitu. Kalau zaman sekarang tenang aja, kalian bisa beli ke apotek, bahkan ada kotak E3K Kak Vidya yang udah lengkap isi semuanya untuk kebutuhan luka kayak gitu. Cuman kalau misalkan mau dibeli terpisah itu juga bisa sih. Misalnya teman-teman belinya NaCl persiapannya, alkohol gitu misalkan persiapannya. Lalu juga kasa steril itu bisa. Jadi dipakai untuk ngompres, dipakai untuk membersihkan lukanya. Setelah itu povidone iodin. Berbagai macam sekarang bentuk sediaan udah ada. Cair ada. Salep yang teman-teman bisa bawa kemana-mana itu juga ada. Oin itu ya, oin salep, krim itu semuanya ada. Bahkan sekarang yang spray juga ada. Jadi sangat simpel sebenarnya untuk di rumah itu di saving. Lalu apalagi? Mungkin seperti Hansaplast ya. Banyak banget kan sebenarnya sekarang plester yang ada gambar princessnya, gambar Mickey Mouse-nya, atau yang waterproof dan segala macam. Yang punya anak mungkin bisa juga di saving yang ada warna-warnanya atau gambar-gambarnya, sehingga bila terjadi apa-apa, anak-anak tuh nggak takut. Itu apa ya, kayaknya jelek deh, kayak sakit deh kalau dipakai gitu. Jadi untuk ibu-ibu tuh penting banget untuk di saving juga di rumah ya. Jadi ketika misalkan ada jatuh atau segala macam, nggak bingung untuk melakukan apa yang harus dilakukan, apakah harus ke apotek dulu kayak gitu, nunggu yang namanya
parah dulu, enggak. Sebenarnya semuanya bisa kita lakukan, kita antisipasi dulu sebelum parah di rumah. Dan mungkin satu lagi alergi ya Kak Vidya ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih kita ada alergi apa gitu. Obat alergi mungkin yang bisa di save kayak cetirizine atau loratadine itu boleh di save. Cuman emang harus diskusi dulu nih sama apotekernya. Karena obat-obat tersebut bisa bikin ngantuk Kak Vidya. Siapa tahu dia ngerasa kayak alergiku kumat deh atau kayak aku alergi deh sama sesuatu. Terus dia minum sekarang. Ternyata dia mau berangkat kerja. Di tempat kerja dia ngantuk karena efek sampingnya emang ngantuk gitu. Jadi mungkin perlu tahu kalau itu diminumnya malam hari aja gitu sih. Jadi mungkin beberapa obat ya yang relate untuk teman-teman semua safe di rumah. Jadi ketika misalnya terjadi sesuatu, hal-hal tersebut tuh udah bisa diantisipasi. Dan tentunya diantisipasinya karena dengan apa? Dengan berdiskusi dulu nih sama apoteker yang ada di apotek. Tentunya kan belinya di apotek ya. Terus kalau misalnya mau diskusi nih sama apoteker yang ada di apotek, boleh banget ke seluruh cabang apotekku yang ada di Bali ataupun di Mataram. Sekali Kak Dian, berarti memang dalam kita menyimpan obat di rumah itu tidak hanya menyimpan 1 atau 2 obat saja, jadi tergantung dengan kebutuhannya. Kalau memang teman-teman sering mengalami keluhan seperti panas, demam, terus juga alergi atau asam lambung, pastikan obat itu selalu ada di mau di tas, di rumah, kemanapun teman-teman juga pergi. Dan juga tidak hanya obat, tapi juga alat termometer ya Kak Dian ya. Alat termometer untuk mengatur, untuk mengetahui. Oh ya. Dan juga ada alat termometer nih teman-teman untuk mengetahui suhu badan kita. Kadang kalau kita badannya tidak fit, kita sering ngira-ngira ini kayaknya memang sakit atau tidak gitu. Tapi kalau dengan alat termometer itu sudah pasti suhu kita berapa gitu. Kemudian juga teman-teman kalau memang tidak suka yang ribet-ribet, mungkin ada toko-toko yang punya jual obat yang paketan untuk kotak P3K. Dan pastikan kembali obat-obat yang teman-teman minum itu sudah didiskusikan tidak hanya oleh apoteker tapi juga dokter sesuai dengan resep yang telah diberikan. Nah, oke Kak, kalau boleh tahu ini ada nggak sih Kak obat yang memang sebaiknya itu tidak disimpan di rumah secara jangka panjang, tapi memang lebih baik itu disimpan ketika memang sedang dibutuhkan saja? Oke, jadi sebenarnya kalau obat yang tidak perlu disimpan gitu ya di rumah dalam jangka panjang, saya rasa obat-obat dengan resep dokter sebenarnya itu memang sesuai dengan anjuran dokter aja. Contoh, misalkan ada sirup kering. Jadi sirup kering itu sebenarnya ada yang udah dicairkan ya, atau kita nyebutnya dalam bahasa kefarmasian direkonstitusi, dan itu bertahan hanya 7 hari. Banyak banget nih yang nggak tahu, oh diminum sekali, itu biasanya antibiotik ya. Diminum sekali, abis itu rasanya udah baikan, jadi disimpan aja. Nanti kalau misalnya tiba-tiba muncul gejala yang sama, jadi bisa diminum lagi gitu. Itu sebenarnya nggak boleh disimpan ya teman-teman semua ya. Jadi emang disuruhnya 7 hari, dan sebenarnya akan habis pas 7 hari atau kurang dari 7 hari biasanya sesuai dengan resep dokter. Jadi itu nggak boleh disimpan. Terus juga antibiotik atau obat-obat keras sebenarnya ya, itu nggak boleh disimpan kalau misalkan nggak ada resep dokter. Terutama antibiotik sebenarnya kan waktu habisnya paling tidak 3 hari atau sampai dengan 5 hari. Jadi setelah itu harusnya teman-teman nggak ada menyimpan tuh untuk obat-obat antibiotik gitu. Tapi kalau misalnya obat-obat lain, terutama yang bisa disuap medikasi, yang labelnya hijau ataupun biru, itu sebenarnya bisa disimpan dengan suap medikasi dengan apoteker, kayak gitu. Oke Kak Dian, terus kalau mau nyimpan obat itu sebaiknya di suhu yang seperti apa Kak? Apakah ada obat yang memang harus di suhu ruang dingin atau suhu ruang saja? Oke. Jadi sebenarnya banyak yang mungkin nggak tahu ya, tapi kalau kalian belanja di apotekku, tentunya kalian pasti dikasih tahu gitu. Jadi emang ada beberapa obat, ada yang disimpan di suhu kulkas, itu 2-8 derajat Celcius. Ingat ya, bukan di freezernya gitu, tapi di kulkas bagian bawahnya, atau bagian pintunya biasanya. Dan ada juga yang di suhu ruangan, jadi di bawah 25 derajat Celcius gitu. Jadi kalau misalnya penyimpanan yang nggak benar gitu, apa sih yang terjadi gitu? Stabilitas obatnya itu jadinya nggak sesuai lagi gitu. Harusnya tadinya warnanya bening, karena kita nyimpannya nggak benar, nanti warnanya itu jadinya keruh. Tapi karena kita lihat, oh ini kayak biasa aja deh, perlu ya nggak apa-apa deh diminum aja gitu. Tapi ternyata tidak bisa seefektif itu menyembuhkan penyakit kita.
Jadi sebenarnya nyimpannya di mana gitu. Pas pertama kali kalian ketemu sama apotekernya, itu harusnya sudah dijelaskan. Ini harusnya disimpannya di mana. Kalau misalkan ada sih beberapa obat-obat di kita ngomongnya di rantai dingin gitu ya. Kayak misalnya suppositoria, kalau Kak Vidya tahu. Biasanya ada obat demam untuk anak-anak tuh biasanya yang cepat nurunin demam, itu bentuknya kayak peluru. Itu biasanya mau di kulkas. Tapi kalau biasanya obat-obat tablet seperti itu di suhu ruangan aja aman. Kalau teman-teman punya kotak obat itu juga bisa. Asal kenapa? Tidak terkena sinar matahari langsung, tidak lembab juga. Jadi suhu ruangannya juga dikontrol gitu. Dan yang zaman sekarang ya banyak sirup-sirup zaman sekarang itu banyak banget rasanya enak-enak. Jadi hati-hati para ibu-ibu semua. Karena anak-anak zaman sekarang mungkin udah nggak takut minum obat karena rasanya tuh enak banget, gambarnya juga menjanjikan. Ini apa ya, permen atau apa? Bentukannya kadang-kadang juga ada yang kayak gami-gami seperti itu. Nah, jauhkanlah dari jangkauan anak-anak. Takutnya ketika orang tuanya lagi lengah gitu, nggak lihat dan segala macam, gampang diambil sama anak-anaknya, itu nanti diminum 1 botol. Dijauhkan deh dari anak-anak. Jadi biar anak-anak gak gampang untuk ngambilnya dan pemakaiannya atau minumnya itu disesuaikan dengan aturan yang memang sudah ada. Penyimpanan obat memang tidak hanya ditaruh di suhu ruang aja, tapi memang bisa di kulkas ya Kak ya, tergantung dengan obatnya seperti apa dan juga aturannya. Betul sekali Kak Vidya, dan itu emang harusnya sih memang sudah dijelaskan ya. Kalau di apoteku sih itu memang dijelaskan. Jadi pasien tidak ada kesalahan dalam penempatan gitu ya atau penyimpanan obat tersebut, sehingga obatnya juga bisa efektif untuk kesehatan si pasien tersebut. Oke Kak, mungkin Kak teman-teman di rumah yang sering nyetok obat pernah mengalami hal seperti ini, kayak misalnya sudah nyetok obat banyak-banyak, tapi ternyata obat yang diminum itu kadaluarsa nih Kak. Jadi selain faktor dari kadaluarsa, apa aja sih faktor-faktor yang bikin obat tersebut itu tidak layak untuk dikonsumsi Kak? Oke, jadi itu juga perlu banget ya sebenarnya untuk dicek. Kalau di apoteku sendiri, kita ada namanya stok opnam. Jadi stok opnam itu melihat kesesuaian fisik, jumlahnya, dan juga jumlah yang ada di sistem kita. Tapi selain itu, kita juga sebenarnya ngeliatin expired-nya. Jadi expired-nya udah sampai kapan sih? Masih layak nggak ya kita jual ini ke pasien? Dan sebaiknya teman-teman semua, kalau saya sih, saya selalu nyetok obat ya di rumah. Tapi bukan karena saya apoteker juga, tapi saya juga ngajarin untuk orang tua saya, adik saya, saya, dan semua keluarga saya. Obat-obat yang dibeli untuk di stok, paling tidak setiap bulan itu dicek tanggal kadaluarsanya. Jadi biar teman-teman tahu, oh ini layak nggak ya untuk diminum? Masih bisa nggak ya untuk diminum? Selain dicek kadaluarsa, Kak Vidya, yang tadi saya bilang, jadi penyimpanannya di mana? Kadang-kadang ada obat yang emang penyimpanannya tuh terlalu lembab, jadinya ketika dia baru dibuka aja, obat-obatnya tuh udah kotek duluan. Jadi emang sebenarnya udah rusak gitu, meskipun kadaluarsanya dia masih panjang. Dan ada beberapa obat, misalnya tetes mata. Tetes mata dalam bentuk eye drop itu hanya bertahan selama 28 hari. Nah, biasanya kita pakai sekali 2 kali, sembuh sakit matanya. Terus kita simpen tuh, kita nggak ingat kapan terakhir kita buka dan segala macam. 3 bulan lagi, kita pakai lagi, itu sebenarnya udah nggak bisa dipakai. Jadi faktor apa sih sebenarnya yang mempengaruhi? Ya tentunya faktor penyimpanannya Kak Vidya. Gimana? Penyimpanan gimana, terus saat bukanya gimana juga, sama sih sebenarnya tuh lebih ke penyimpanan. Karena kalau salep juga kita buka, tapi kita tutup nggak bener, itu malah menyebabkan nantinya ada bakteri-bakteri atau jamur-jamur yang keluar di sekitaran si salep tersebut. Jadi kalau dipakai juga udah nggak ngefek sebenarnya, atau efektivitasnya menurun lah untuk teman-teman semua. Jadi penting banget sih untuk ngecek ED. Kalau kita sih nyebutnya beyond use date, ketika si obat tersebut baru dilepas dari kemasan primernya. Dan biasanya di apotek itu harusnya udah dijelaskan. BUD-nya kapan sih kayak gitu. Terus dan juga tentunya penyimpanannya. Oke, penting sekali ternyata teman-teman ketika kita mengonsumsi obat untuk mengecek terlebih dahulu cek kadaluarsa atau expirednya, dan juga bagaimana kita menyimpan obatnya, apakah sesuai dengan instruksi atau arahan yang diberikan. Kalau misalnya ada salep, pastiin juga segelnya benar-benar rapat ya Kak Ian ya, biar betul. juga tidak ada udara yang masuk gitu, tidak terkontaminasi dengan bakteri. Yang diberikan ke ini sangat insightful ya teman-teman. Mungkin terakhir bisa kasih tips dan juga trik ya. Oke.
Oke Kak Dian, mungkin kita bisa kasih tips ini. Udah 3 menit. Oke Kak Dian, mungkin Kak Dian bisa ngasih tips ke teman-teman yang mungkin udah mulai untuk ingin menyetok obat di rumah. Bagaimana caranya biar lebih efisien tapi juga simple. Oke, jadi mungkin tips yang paling pertama nih ya, kalian harus punya tempat obatnya dulu kayaknya. Jadi nggak yang satu obat nanti ada di tas, satu obatnya lagi di kotak make up, satunya lagi di lemari, atau satunya lagi di mana gitu. Jadi sediakan dulu tempatnya, mau tempat apa gitu, mau kotak P3K kah tempatnya, atau juga mau box atau apalah gitu ya. Lalu di mana nih nyimpan obatnya gitu. Terus yang ketiga juga terkait dengan obat apa sih yang mau teman-teman stok sebenarnya. Itu kan sebenarnya tahu ya dari kondisi teman-teman semua. Oh kita banyak nih ada kegiatan di luar, saya cepet capek loh kayak gitu. Jadi vitaminnya mungkin beberapa multivitamin dicek, di save gitu. Jadi multivitamin yang emang untuk sehari-hari, ketika misalnya untuk imun booster itu tentunya berbeda gitu ya. Lalu juga tentunya selain vitamin, obat-obat yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Kayak tadi saya bilang, kalau emang punya kondisi khusus, itu setelah dikonsultasikan dengan dokter, memang harus disimpan di rumah, itu silahkan disimpan. Terus juga yang mungkin zaman sekarang itu pasti harus ada ya Kak Vidya ya, obat demam sih, obat demam, nyeri kepala, terus juga obat luka yang tadi saya bilang, itu mungkin simpelnya harus ada, termometer, dan juga pads biasanya. Atau zaman sekarang banyak banget yang namanya remaja jumbo ya. Jadi segala macam perkriman, perbalseman, ataupun juga patch-patch yang bikin nyeri itu hilang, itu penting banget juga ada. Jadi disesuaikan dengan kondisi teman-teman semua. Yang pertama, tempat obatnya dulu, lalu mau disimpan di mana. Yang ketiga, sesuai kebutuhan teman-teman gitu. Yang keempat, jangan lupa untuk mengetahui bagaimana cara minumnya gitu ya. Apakah dia diminum setiap 8 jam, setiap 12 jam, atau bila perlu aja, atau seperti apa. Dan juga yang terakhir, jangan lupa setiap bulan melakukan stok opnam. Ya, stok opnam di rumah sendiri gitu. Jadi jangan sampai obat yang diminum adalah obat yang ternyata sudah kadaluarsa. Jadi teman-teman nggak selalu obat yang dibilang sama Kak Dian itu bisa semuanya dibawa, tapi pastikan sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Oke teman-teman, pastinya setelah mendengar podcast ini, kita tidak harus ya membeli obat itu pas sakit aja. Jadi pastikan untuk standby ya, punya obat cadangan. Jadi kalau memang ada kondisi darurat, teman-teman udah cepat nih mengatasinya. Dan juga terima kasih juga kepada Kak Dian sudah berpartisipasi dan bisa memberikan insightful dan juga ilmu baru nih kepada saya dan juga teman-teman di rumah. Terima kasih teman-teman yang udah pantengin podcast kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk standby akun sosial media kita dan subscribe podcast kita yaitu Apoteku Official. Oke, stay tune terus di episode podcast selanjutnya yang mana kita akan membawakan informasi yang sangat insightful. Oke? Saya Vida Devi, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!